sistem standar yang keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian klausul 5 sistem manajemen K3-nya itu harus ada. Siapa sih penanggung jawab tertinggi dari manajemen K3? Direktur utama itu penanggung jawab tertinggi, Bapak Ibu. Jika itu manajemen K3. Begitupun kalau di P2 K3 versi PP nomor 50 tahun 2012, maka penanggung jawab tertinggi adalah direktur utama atau yang kalau itu kewilayahan, maka penanggung jawab tertingginya adalah yang dikasih wewenang untuk memegang wilayah tersebut. Misalnya itu cabangnya, penanggung jawab tertingginya apa ya? Kepala cabangnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian komitmen dari kepemimpinan, komitmen K3-nya itu tentang apa? Jam kerjanya berapa jam? Jika lewat jam kerja dihitung bagaimana? Nah, itu harus ada di dalam komitmen. Kemudian APD itu bayar apa dikasih cuma-cuma Bapak Ibu? Nah, itu harus jelas. Nah, itu di kebijakan, kemudian di SPK kerja dengan karyawannya, di komitmennya ditampilkan. Ada nggak diskriminasi? Misalnya nih, maaf, misalnya ada disability, karena memang di aturannya Pak, Bapak Ibu sekalian, itu tak undang-undang di peraturan PP nomor eh, PP nomor 50 tahun 2012 ini ada di salah satu klausulnya itu yang sudah diperbaharui dengan Permenaker nomor 7 tahun 2022 itu menyatakan bahwa 1% Pak dari punya Bapak Ibu itu harus ada orang disability. Dan itu tidak boleh dilakukan diskriminasi. Nah, apakah disability ini eh, tidak diperhatikan juga mengenai K3-nya? Tetap diperhatikan. Dia sama perlakuannya Bapak Ibu. Tetap setiap tahunnya atau 6 bulan sekali jika dia beresiko tinggi, dia wajib memperoleh MCU atau pemeriksaan rutin yang dilakukan di perusahaan Bapak Ibu. Pemeriksaan apa Pak? Pemeriksaan kesehatan. Biar dia nggak dapat oleh-oleh penyakit akibat kerja Bapak Ibu. Itu oleh-oleh yang sebenarnya bisa diklaim di BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Tapi itu sangat tidak pernah dilakukan. Kemudian peran peran dan tanggung jawab otoritas dan kewenangan organisasi. Nah, itu ada di JSA tadi, ada di Jobdesk juga. Kemudian konsultasi dan partisipasi pekerja. Nah, ini sosialisasi yang akan kita lihat. Bapak Ibu melakukan sosialisasi apa saja? Misalnya nih, sosialisasi HCV, kok HCV sih? Sosialisasi HIV AIDS, sosialisasi narkoba di dalam lingkungan perusahaan. Nah, sekarang kalau ada seseorang yang yang secara pemeriksaan kesehatan ternyata seorang hasil HIV AIDS atau ODA, nah, apakah dia harus mendapatkan diskriminasi? Tidak boleh, Bapak Ibu. Tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap teman-teman ODA. Itu tidak boleh sama sekali. Regulasi yang mengatur jelas, Bapak Ibu. Sanksi yang disiapkan oleh pemerintah dan Kementerian Tenaga Kerja juga sangat jelas, Bapak Ibu. Apalagi itu Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu nomor 2 tahun 2014. Itu juga tidak boleh ada diskriminasi dalam bekerja. Nah, sehingga ini penting. Kebijakan dan arah perusahaan Bapak Ibu ini sangat penting. Dan kepemimpinan yang ada di dalamnya juga penting untuk menunjang satu sistem ini berjalan. Begitu. Kemudian tindakan penanganan risiko dan peluang. Nah, ini kita periksa nih hiranya nih bagaimana. Kita periksa rencana tahunannya bagaimana. Nah, perencanaan ini tercapai berapa persen sih? Kan kita cek semua nih. Misalnya nih, proyek A itu ahli K3 konstruksinya yang utama satu, yang media satu. Nah, kemudian sudah ada P, P3K, petugas P3K-nya. Tapi baru satu, sementara proyeknya bekerja dengan 3 shift. Nah, yang kedua, ketiga gimana? Siapa yang monitoring? Jika terjadi kecelakaan bagaimana? Nah, ini semua dicek, kita cek. Ya, kemudian klausul 7 mengenai dukungan. Dukungan itu menyangkut kompetensi, sumber daya, kesadaran,
Nah, kesadarannya apa sih Pak? Kesadaran tuh bagaimana? Kita rekam, kita cari rekamannya. Apakah betul? Jangan sampai pas ada inspeksi semua pakai helm. Pas nggak ada inspeksi helmnya dibuka semua. Nah, itu berarti belum kesadaran dong Bapak Ibu. Sosialisasinya masih kurang, inspeksinya masih kurang juga. Terus komunikasi, kita lihat nih, rantai jika terjadi insiden ini panjang apa tidak? Jangan sampai insidennya di proyek harus lapornya sampai ke head office. Butuh berapa lama? Korban sudah jatuh ini. Kapan ditangani? Nah, itu kita cek itu. Alur komunikasinya itu bagaimana? Termasuk alur komunikasi keluar Bapak Ibu dengan stakeholder. Apakah proyek ini sering dikunjungi? Siapa sih yang kunjungi proyek ini? Jangan-jangan dinas mau lihat pun dihalang-halangi. Mohon maaf, kapronya nggak ada. Mohon maaf, manajer proyeknya nggak ada, jadi nggak bisa ketemu. Ya kalau nggak bisa ketemu kan ada wakilnya. Bisa cek, bisa lihat. Ada buku catatannya. Tamu berkunjung siapa saja kita cek Pak. Biar kita tahu, oh ternyata orang-orang yang berkompeten lah yang datang ke sini mendukung proyek ini. Kalau itu proyek. Kalau itu di teman-teman sawit atau di HTI pasti sudah punya buku kunjungan, surat menyurat dengan pihak-pihak terkait. Nah, inilah yang disebut komunikasi Bapak Ibu. Jika terjadi hambatan, maka berapa lama proses ini terselesaikan? Nah, ini sangat penting di dalam komunikasi ISO 45001. Kemudian informasi yang terdokumentasi. Nah, ini penting. Setiap kegiatan harus terdapat rekaman. Rekaman itu terdiri dari apa saja sih Bapak Ibu? Terdiri dari foto, satu. Absensi jika itu sosialisasi, dua. Atau itu pelatihan. Tuh. Kemudian buat berita acara. Kegiatannya dilakukan kapan? Ya, syukur-syukur kalau itu pelatihan atau sosialisasi ada materinya. Nah, itulah yang disebut informasi yang terdokumentasi. Atau peralatan-peralatan kerja yang sudah terkalibrasi didokumentasikan, disimpan. Pada saat diperiksa itu dikeluarkan. Ini loh Pak, alat kami ini tahun terakhir tahun 2023 sudah kami kalibrasi. 2024 jadwalnya sudah ada, waktunya belum. Begitu. Jangan yang dulu-dulu pun ikut sudah setahun, udahlah dibakar aja lah, nggak ada dokumentasi itu dibakar. Berapa lama sebuah dokumen itu bisa dilenyapkan Bapak Ibu? Atau bisa dimusnahkan? 5 tahun Bapak Ibu, 5 tahun pengendalian dokumen itu. Tapi jika dokumen itu masih bisa dipakai, maka 10 tahun Bapak Ibu. Aturan mainnya begitu. Sehingga betul-betul dibutuhkan informasi-informasi yang didapat itu atau dokumentasi Bapak Ibu itu betul-betul tersimpan dengan baik. Karena auditor-auditor 45.000 ISO pasti akan melihat rekaman terdahulu. Tahun 2023 gimana Pak? Sudah dicek belum? Oh sudah Pak. 2024 oh baru akan Pak. Gitu. Ya. Kemudian klausul 8 operasional ini yaitu perencanaan dan pengendalian. Nah, ini kita cek nih. Kalau proyek kita cek proyeknya, perencanaan proyeknya gimana, pengendalian kecelakaan kerjanya bagaimana, rambu-rambunya bagaimana, rambu-rambu ketiganya bagaimana. Itu dicek semua Bapak Ibu. Kalau itu gedung ada hidrannya, ada nggak, jauh nggak hidran itu dari tempat lokasi. Begitu Bapak Ibu, semuanya dicek. Tuh, apar. Gedung 3 tingkat, aparnya hanya gedung 8 tingkat, aparnya hanya sampai 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8 kemana? Sprinkler atau yang dari atas itu Bapak Ibu tahu ya, kalau teman-teman gedung itu pasti tahu itu sprinkler. Jadi kalau terjadi kecelakaan pecah dia, ada asap dia pecah otomatis alarmnya berbunyi, airnya turun dengan sendirinya. Tahu-tahu sumber air yang di situ dimatikan. Nah, itu bagaimana? Jadi airnya nggak keluar. Nah, itu harus dicek. Pengendalian operasionalnya kita cek. Sesuai apa tidak? Operator-operator, kita cek semua sionya Bapak Ibu. Jangan dipikir, oh ini backloader nih operatornya.
Pak sudah mati Pak, tapi masih jalan orangnya masih bawa itu orangnya masih bawa backloadernya. Nggak boleh, diperpanjang dulu. Atau dia masih proses perpanjangan. Itu ada buktinya proses perpanjangan. Dikeluarkan oleh PJK 3-nya yang bersangkutan. Ini loh Pak masih proses perpanjangan. Begitu. Ya, kemudian next kita ke 8.2 kesiapan dan tanggap darurat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Tanggap darurat itu tidak hanya tanggap darurat kecelakaan kerja, tapi gempa bumi, kebakaran, itu semua disiapkan. Dan harus ada orang yang expert di situ. Kalau gempa bumi terjadi, apa yang dilakukan? Apakah semua ini langsung ngumpet di bawah kolong meja, tunggu tunggu nasib bangunan gedung itu runtuh? Kan tidak seperti itu. Punya sepersekian menit atau detik ini dimanfaatkan oleh ahli-ahli yang ada di setiap gedung itu. Ahli konstruksi tahu gimana cara membawa keluar mereka-mereka ini dari kepungan gempa atau terjadi kebakaran di gedung. Nah, itu. Nah, itu kita cek juga. Tapi kita juga cek nanti ke kementerian atau BNSP. Betul nggak sertifikat yang diperoleh ini? Kalau itu dikeluarkan oleh BNSP, kita bisa cek di laman BNSP, Bapak Ibu. Kita bisa cek. Makanya barcode itu penting untuk kita cek. Jangan Bapak Ibu sudah dikasih sertifikat, oh sudahlah asli. Nah nih tiba-tiba pas kami datang kami barcode, lupa kok nggak ada Pak. Oh enggak kok Pak, asli kok Pak. Oh asli dari mana? Ini kami cek di teman K3 nggak ada. PJK 3-nya ada tapi pelatihan ini nggak ada. Nah itu. Jadi bagian HR ini punya peran yang sangat penting ini di tempat Bapak Ibu. Kalau itu alat-alat operasional, itu juga penting Pak pemeriksaannya. Nah, itu kan biasanya Bapak Ibu dikasih buku merah tuh. Kalau teman-teman di sawit itu ada di mil itu ada buku merah. Buku merah ini jangan sampai hilang, Pak. Buku merah itu penting. Berapa tahun sekali alat ini wajib dicek oleh dinas atau kita ngecek kemudian kita report ke dinas. Nah, pada saat auditor datang dia akan ngecek buku merah itu atau minimal LHU yang hasil-hasil uji lab yang sudah dilakukan oleh peralatan-peralatan yang sudah dilakukan termasuk kalibrasi. Jadi itu jangan dihilangkan Bapak Ibu, disimpan. Kalau perlu ada namanya dokumen kontrol. Nah, dokumen kontrol inilah yang menyimpan semua berkas begitu sehingga memudahkan kita pada saat dilakukan audit. Tuh, tapi beberapa perusahaan sudah menjalankan hal tersebut. Kemudian klausul evaluasi kinerja, pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi kinerja. Nah, ini yang kita evaluasi juga tidak hanya peralatannya, perlengkapan kerjanya, tapi manusianya juga kita cek. Dievaluasi nggak sama bagian HR ini. Begitu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak pernah melakukan uji emisi terhadap DT-DT-nya Bapak Ibu. Wah, nggak ada Pak uji emisi, padahal diwajibkan itu uji emisi. Nah, itu kita cek semua, kita pantau. Betul. Terus ada kalau Bapak Ibu pabrik punya cerobong, maka harus diperiksakan udara yang 24 jam itu. Nah, pemeriksaan udara ambien yang 24 jam itu kan diperiksa Bapak Ibu. Kami lihat hasilnya. Pengukurannya gimana? Kita lihat kapan dilaksanakannya. Lembaga yang mengukurnya siapa? Sudah terakreditasi apa belum? Hasil LHU-nya mana? Kita cek Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek lagi audit internalnya sudah dilakukan atau belum? Siapa sih? Siapa yang berhak melakukan audit internal Bapak Ibu? Adalah orang atau karyawan Bapak Ibu atau pegawai atau pimpinan Bapak Ibu yang sudah punya lisensi sebagai audit internal. Kalau itu K3 berarti audit internal SMK 3 atau audit internal ISO 45000.
atau audit internal ISO. Kalau itu ISPO, Indonesian Sustainable, audit internal ISPO. Kalau itu precast yang menjalankan ISO, audit internal ISO. Nah, itu semua sudah kita cek mereka yang berhak melakukan audit internal. Nah, nanti audit internalnya ada laporan auditnya. Hasil laporan audit ini ditinjau oleh manajemen. Oh iya, ini belum terpenuhi ya. Misalnya temuannya di QC, di purchasing. Nah, ini tolong targetnya kapan mau diselesaikan. Nah, ini fungsi dari tinjauan manajemen. Oh, target ini selesai ini. PIC-nya siapa? Misalnya Pak A, Pak B, Pak C, Bu C, Bu D, Bu E. Semuanya kita cek itu. Kami pun pernah menemukan audit 2022 sama dengan audit 2023. Kok bisa sama? Kayaknya ditelusuri. Kita melakukan traceability atau penelusuran dokumen. Yang kita lakukan dokumennya ya Bapak Ibu kita telusur. Begitu. Jadi ada rencana, ya kan? Ada aksi, ada pengecekan, maksudnya ada rencana, ada yang Bapak Ibu lakukan yaitu kegiatan-kegiatan, kemudian kegiatan itu dicek, baru dilakukan aksi. Begitu. Nah, kemudian klausul 10 yaitu peningkatan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Jadi kita kan tidak mau, organisasi ini kan tidak mau sama seperti yang dulu. Ah, dulu begini deh ya, harus ada peningkatan. Di bagian umumnya apa yang dibenahi untuk tahun 2024, apa yang harus dilakukan untuk tahun 2024, terus insidennya berapa banyak di tahun 2023, berarti tahun 2024 harus bisa dikurangi atau maksimal zero accident. Nah, itu. Kemudian dulu waktu di audit di tahun 2023 ada 50 temuan, berarti tahun 2024 harus 20 temuan. Itu berarti ada peningkatan. Kalau sama aja flat, bahkan lebih hancur lagi dari 50 jadi 75. Ya terus apa yang ditingkatkan Bapak Ibu manajemennya? Nah, ini harus flat. Kok harus flat? Harus menurun. Itu yang disebut peningkatan. Kalau dulu kecelakaannya 10, berarti ini harus 2 minimal. Nah, untuk mendukung 2 ini apa? Nah, untuk mendukung 2 ini, maka harus ada untuk mendukung terjadi. Oh, berarti harus ditambahkan inspeksi-inspeksi, harus gencar. Kita harus gencar inspeksi. Begitu. Kemudian kita juga harus gencar ini Bapak Ibu. Oh, kita gencar ini sosialisasi. Jadi orang K3 tuh susah-susah gampang Bapak Ibu. Sama seperti orang HR atau HC, Human Capital. Sama lah seperti orang-orang HRD. Mereka harus ceriwis. Kalau orang HR, orang K3-nya diam-diam aja, ya susah. Orang K3 harus ceriwis, harus inovatif. Rambu-rambunya harus banyak. Rambu sudah banyak aja masih kecelakaan, apalagi nggak ada rambu. Rambu-rambu K3 tuh sudah tempel sana sini, sana sini, sana sini. Masih aja kecelakaan kerja. Apalagi kalau nggak ada rambu ditempel. Lebih banyak mungkin ya yang dicatat. Kan banyak kan nggak dicatat nih sama Bapak Ibu mungkin. Bisa jadi nih. Yang kepleset kecil-kecil, jangan dilaporkan cuma kepleset. Yang namanya kecelakaan ya tetap kecelakaan Bapak Ibu dan harus dilaporkan. Ya. Kemudian next Mas. Nah, ini sudah ke teknis ya Bapak Ibu. Jadi klausul 4 itu apa saja sih yang ada di dalamnya ya isu-isu internal dan eksternal yang sesuai dengan sistem manajemen K3. Misalnya isu-isu internal tuh misalnya oh iya ya tempat kita ini ternyata matahari yang masuk di tempat kita ini kecil nih hasil hasil dari pengujian lingkungan kerja atau linker. Nah, berarti isu-isu kita kembangkan nih untuk tahun ini ada isu itu berarti akhir tahun kita harus buat budget
bagaimana untuk kita modifikasi. Nah, itu teman peran dari ahli K3, dari safety officer, dari safety manager, atau sekarang sudah lebih elit lagi QHSE. Wah, banyak lah. Pokoknya sekarang sudah pakai manajer bahasa-bahasa luar yang bagus-bagus lah. Ya, harapannya di dalamnya juga bagus begitu. Jangan departemennya namanya wah, dan tapi begitu di audit malah banyak temuannya. Nah, berarti kan ada yang salah dengan sistem yang diterapkannya. Gitu. Kemudian kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, ya itu kan stakeholder. Bapak Ibu, kebutuhan kita apa? Misalnya APD, janganlah APD itu dikurangi juga, Bapak Ibu, kami mohon, terutama Bapak Ibu yang betul-betul bergerak di bidang yang beresiko tinggi, mohonlah kalau APD itu betul-betul disesuaikan dengan jumlah orangnya. Kalau jumlahnya 10, ya dikasihlah 10. Kalau jumlahnya 12, ya dikasihlah 12. Jangan jumlahnya 12, yang dua ini kan cuma duduk-duduk aja di ruangan. Udahlah, dikasih aja lah. Yang 10, yang duanya nggak usah. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Selama sudah diidentifikasi bahayanya dan bisa terjadi, maka APD itu diwajibkan. Tuh, jadi terus semoga saya didengar juga nih oleh banyak perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian. Mohon kalau beli sepatu APD, ya yang sesuai standar lah. Tuh, kasihan juga jangan sampai baru dipakai 2 bulan atau baru 2 minggu bahkan ada itu. Sudah hancur itu sepatu. Terus akhirnya apa? Dia beli sendiri. Pekerja kan nggak boleh beli, Bapak Ibu. Pekerja itu dikasih oleh perusahaan secara cuma-cuma atau gratis. Jika APD-nya rusak, berarti kan stok APD kita harus ada. Makanya biaya K3 itu sebanding dengan hasil yang akan Bapak Ibu peroleh. Percayalah hal tersebut. Kalau si A sakit, nggak kerja, berapa kerugian Bapak Ibu? Itu baru si A. Kalau ada wabah, nggak kerja semua, gimana Bapak Ibu? Perusahaan bagaimana menghidupi karyawannya? Kan nggak begitu cara berpikirnya. Perusahaan, karyawan adalah aset. Jadi secara K3 dia wajib dilindungi. Nah, bagaimana perlindungan itu dibuat? Bentuklah satu sistem yang juga melibatkan teman-teman yang memang expert di dunia K3 sehingga mereka bisa menyampaikan begitu. Kemudian lingkup sistem manajemen K3 ya itu nanti Bapak Ibu eh, akan banyak berkecimpung lingkupnya apa saja. Kalau itu lingkup konstruksi ya berarti sistemnya harus dibuat sistem manajemen K3 konstruksi begitu. Kemudian menetapkan, menerapkan dan memelihara berkesinambungan sistem tersebut. Sistem yang sudah Bapak Ibu buat kalau itu bagus ya ditingkatkan lagi. Tuh. Dan Bapak Ibu yakin terhadap sistem yang berjalan ini oke, bagus, begitu. Apalagi jika sampai mendapat zero accident atau biasa di teman-teman di provinsi itu ada Bapak Ibu setiap bulan K3 itu mengeluarkan zero accident untuk perusahaan-perusahaan yang memang sangat expert dan memperhatikan mengenai K3. Begitu Bapak Ibu. Next Mas. Mas. Oh ya, kemudian kepemimpinan. Nah, tadi kita sudah bahas nih kepemimpinan. Izin Bapak Ibu saya cari dulu. Nah, ya oke baik kita lanjutkan. Nah, kepemimpinan itu nampak pada apa Bapak Ibu? Ya nampak pada komitmen yang dibuat, komitmen K3-nya. Apa ya? Komitmen dari perusahaan itu apa? Komitmen kami tahun 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu komitmen. Dituangkan dalam kebijakan. Penerapan sistem K3, penerapan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan. Begitu. Kami tidak mentolerir apa? Tidak mentolerir
pemakaian narkoba di dalam lingkungan perusahaan. Kami menghormati hak asasi manusia, perempuan, dan anak. Makanya di tempat kami ada ruang laktasi atau ibu menyusui, ada kulkas. Atau kalau teman-teman sawit punya klinik. Jadi seperti itu. Nah ini penting sekali. Mendukung. Jadi pemimpin itu harus mendukung Bapak Ibu. Komitmen, punya komitmen terhadap K3 itu sendiri. Next Mas. Ini kemudian risiko dan peluang ini nanti ada di pengendalian risiko, identifikasi bahaya, kemudian job safety analysis atau JSA. Nah itu zero work accident. Zero work accident penting. Tempat kerja kita tuh harus tidak boleh ada kecelakaan kerja. Masing-masing disadarkan mengenai itu. Saya suka ada beberapa perusahaan itu kalau Sabtu senam bersama. Saya suka itu. Oh, berarti mereka menjaga keharmonisan di antara mereka, mendapat kesehatan yang baik. Nah, kalau enggak, ya sambil senam bersama, kemudian ada semacam bahasan kecil-kecil atau kacang hijau bersama, ya silakan, lakukan saja. Kalau itu baik dan itu punya program yang bagus untuk meningkatkan kebersamaan dan keselamatan kerjanya, dan di situ juga bisa disampaikan oleh teman-teman ahli K3, teman-teman yang ekspor di dunia K3, bisa masuk dengan cara itu, ya itu paksa lakukan. Kemudian patuh terhadap regulasi. Jangan regulasi ngomong ini masih bisa diginikan kok. Jadi kita begini aja. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Tuh. Ikuti semua regulasi yang berada yang dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini kementerian-kementerian terkait melalui perundangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri. Banyak Bapak Ibu. Aturan di Indonesia ini paling banyak. Yang tumpang tindih pun banyak sekali. Mungkin teman-teman kalau yang di sawit itu sudah merasakan tuh aturan tumpang tindih yang luar biasa. Kalau teman-teman di konstruksi melalui peraturan PUPR kan, jadi lebih 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 spesifik mereka. Kalau di pertambangan juga gitu. Next Mas. Nah, dukungan. Nah, ini sumber daya kompetensi. Jadi kalau bicara tentang K3, maka kalau kita sudah betul-betul ke project atau betul-betul ke situasi kerja yang real seperti di pabrik sawit itu. Nah, itu betul-betul the right man in the right place. Jangan yang bukan operator karena dia bisa baru bawa backhoe loader 2 minggu, dah kamu bawa aja deh backhoe loader ini. Dah kamu jadi operator. Nah, dia belum punya license. Nah, ini tolong teman-teman HR memperhatikan hal tersebut. Jangan juga teman-teman HR sudah tahu ini, license-nya sudah lewat ini. Ah, masih ada waktu, belum diaudit kok. Nanti pas diaudit bingung deh, aduh, lisensinya sudah mati Pak ternyata. Nah, jangan, semuanya harus dibuat timelinenya. Oh ini sudah mati, berarti lisensinya harus segera diperpanjang. Kita pakai PJK 3. PJK 3 banyak Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu harus cari PJK 3 yang betul-betul dan terafiliasi dengan teman K3. Sehingga mempermudah pada saat pengecekan dari itu tadi, dari barcode yang dikeluarkan oleh kementerian. Karena kementerian mengeluarkan barcode, barcode ini terkoneksi dengan teman K3. Jika terkoneksi dan jika Bapak Ibu screening barcode ini terkoneksi dengan teman K3 dan bisa tampil di teman K3, berarti itu benar, asli dokumen tersebut. Tapi kalau tidak bisa tampil pada saat Bapak Ibu screening, license atau izin operatornya, berarti itu aspal atau palsu Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian ya, ini semua tadi sudah kita jelasin. Next, Mas. Mas, Mas Rido, Mas. Sudah, Pak. Oh ya, oke, baik.
Baik, ini organisasi Klausul 8 tentang operasional organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses. Jadi semua proses yang ada itu harus terdokumentasi dan dikendalikan dengan baik. Kemudian peralatan-peralatan kerja yang sudah tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa dipergunakan lagi, saran saya ya dimusnahkan saja, jangan juga dipaksa diperbaiki dan akhirnya malah berdampak yang panjang nantinya, termasuk terjadi kecelakaan. Nah, ini yang kami mohon diperhatikan betul-betul Bapak Ibu. Jika peralatan kerjanya dianggap oleh ahli K3 atau ahli konstruksi atau ahli K3 pertambangan atau ahli K3 BNSP setelah melakukan analisis resiko, ternyata alat ini tidak bisa dipergunakan, silakan diganti. Karena sebelum alat ini diputuskan tidak bisa digunakan, teman-teman yang ahli K3 ini pasti akan berkonsultasi dengan bagian tersebut, pimpinan bagian tersebut. Nah, itu bahasa kami eliminasi. Teman-teman yang sudah dapat ahli K3 itu pasti tahu itu ada substitusi, ada eliminasi, ada administrasi, dan yang terakhir APD. Nah, itu. Kemudian organisasi harus menerapkan pemeliharaan proses pengendalian pengadaan produk dan layanan kontraktor dan konsulting. Nah, ini di K3, di ISO 45001 ini Bapak Ibu, kita melakukan penelusuran juga kepada kontraktor. Misalnya Bapak Ibu mengesukan pekerjaan Bapak Ibu, itu wajib kita lakukan penelusuran sampai ke situ. Termasuk sampai ke pihak yang outsourcingnya. Kita kecek dokumennya itu. Dokumen K3-nya ya maksudnya. Jangan di kontraktor min kontraktornya bagus, begitu di subkonnya agak amburadul, di subkonnya lagi amburadul. Nah, berarti yang nggak beres mana nih? Kok bisa nerima subkon ini? Apakah subkon ini nggak mau ikut aturan main subkon apa? Subkon ini nggak mau ikut aturan main minkon. Nah, jadi sebagai minkon, Bapak Ibu harus jelas kebijakan K3 minkon, form-form minkon harus jelas dan itu harus terisi semua oleh subkon. Kemudian persyaratan subkon itu harus jelas. Apa yang ditanggung subkon itu harus jelas. Dan agar Bapak Ibu ketahui bahwa jika ada terjadi kecelakaan di subkon, maka si pemberi kerja ikut bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sebagai minkon pekerjaan di proyek ini apa di oleh jaminan sosial, di cover oleh BPJS Tenaga Kerja, tetapi subkonnya tidak. Itu ada yang terjadi begitu Bapak Ibu. Waktu saya masih bekerja di konstruksi, jangan Bapak Ibu. Kalau bisa, subkonnya juga diwajibkan ikut BPJS. Jadi antara minkon dan subkon semuanya tercover oleh BPJS. Jadi kalau terjadi kecelakaan nggak saling tuding menuding. Lah kamu kan saya sudah ngomong lah Bapak nggak pernah ngasih tahu. Lah kok jadi ribut di ruang rapat ini. Nah tidak bisa seperti itu. Ya aturannya jelas. Kemudian organisasi menetapkan dan menerapkan dan memelihara proses dan mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat yang potensial. Nah ini wajib Bapak Ibu. Setelah ahli K3 Bapak Ibu ini mengidentifikasi bahwa di situ tempat potensi bahayanya tinggi, maka Bapak Ibu wajib untuk menuruti apa yang mereka anjurkan. Makanya ada namanya rekomendasi ahli K3 umum. Teman-teman ahli K3 umum kalau buat laporan ke dinas masing-masing, itu salah satunya yang ditanyakan adalah rekomendasi ahli K3 umum. Apa rekomendasinya? Kalau ahli K3 umumnya nggak pernah rekomendasi, Bapak Ibu patut menanyakan. Bos, lu selama ini nggak pernah buat rekomendasi ya? Aman-aman aja ke kita nih. Nah, seperti itulah. Sehingga pimpinan yang berada di departemen yang namanya HSE, SHE, OSH, dan lain-lain itu, atau sustainability, itu
bisa mengambil kebijakan karena dia juga mengerti dan paham mengenai K3. Sehingga ahli-ahli K3 yang ada di bawah ini betul-betul membuat rekomendasi. Oh, rekomendasi kami seperti ini. Kan rekomendasi dibuat berdasarkan regulasi dan juga berdasarkan konsultasi. Jadi bukan rekomendasi ini dibuat berdasarkan sesuka hati ahli K3 tersebut atau safety officer tersebut. Tidak seperti itu. Tapi berdasarkan regulasi yang terkait dan juga konsultasi. Dengan siapa? Dengan pimpinan terkait. Dengan pimpinan departemennya. Begitu. Nah, nanti hal ini akan mudah sekali Bapak Ibu temukan kalau di kalau di apa namanya? Kalau di perhotelan, coba Bapak Ibu masuk hotel, Bapak Ibu bisa cek nanti. Yang Bapak Ibu cek kalau masuk hotel ada tiga Bapak Ibu. Satu, rasakan liftnya. Kalau liftnya sudah uduk-uduk, uduk-uduk. Ah, ini berapa tahun sekali lift ini tahun tahun berapa lift ini dicek ini? Itu. Kemudian begitu Bapak Ibu masuk, cek jalur evakuasi dan pintu daruratnya. Pintu darurat kalau terkunci, sudah tidak betul itu hotel tersebut. Karena pintu darurat itu tidak boleh terkunci, namanya pintu darurat. Kalau semua nggak bisa, berarti kita lewat pintu itu kan. Itu tidak boleh terkunci Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengecek APAR. Kalau Bapak Ibu masuknya bulan Maret, ini bulan Maret ya, dan pada saat Bapak Ibu masuk dicentangnya sampai bulan Januari, berarti nggak pernah dicek. Apalagi dicentangnya Desember 2023. Nah, itu nggak dicek Bapak Ibu. Kemudian, pada saat Bapak Ibu masuk kamar, Bapak Ibu harus cek jalur evakuasi. Lihat di kamar itu kan selalu ada tuh di pintu. Kalau tidak salah sih, ada di pintu, ada di dinding kamar. Cek juga itu Pak. Benar nggak nih saya berada di lantai ini? Kalau ada bahaya saya kemana ya? Begitu Bapak Ibu. Itu pelajaran safety yang paling dasar ketika Bapak Ibu masuk ke hotel. Nah, itu tadi kita sudah ngomong. Next, Mas. Panjang lebar mengenai praktis-praktisnya. Next, Mas. Ya, ini Sudah Bapak. evaluasi kinerja, evaluasi pemantauan, audit internal tadi kita sudah bicarakan. Next, Mas. Mas. Sudah Mas Pak. Rido. Ya, kemudian peningkatannya ini peluang perbaikannya apa? Bagaimana perbaikan itu dilakukan? Berapa lama masa perbaikannya jika itu ada ketidaksesuaian atau ada temuan? Jangan temuan tahun 2023 ditemukan lagi hal yang sama di tahun 2024. Weh, terus kemarin tidak dilakukan tindakan apa-apa atau tidak dilakukan perbaikan apa-apa. Nah, itu kalau seorang auditor yang jeli itu bisa menjadi ketidaksesuaian itu, Pak. Bisa menjadi temuan. Begitu. Nah, kemudian proses Bapak Ibu melakukan investigasi. Nah, ini begini Bapak Ibu. Kalau sudah terjadi insiden kecelakaan, korban atau subjek yang menjadi korban, jangan juga begitu hasil investigasinya ternyata korban lalai, akibat lalainya korban terjadi insiden atau eksiden tersebut. Jangan juga dia di SP. Sudah di SP dipotong gaji. Buset, ini orang udah jadi korban, dapat SP, potong gaji. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Harusnya yang Bapak Ibu lakukan adalah dia dilakukan pemulihan. Setelah pemulihan dilakukan, Bapak Ibu bisa memutasi dia ke tempat lain yang berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resikonya tidak sebesar kelalaian yang dia buat. Begitu Bapak Ibu. Apalagi ada itu sampai yang dikeluarkan juga. Lah terus ini orang sudah buat masalah, ini orang sudah jadi korban dan dia pun jadi korban di sini dikeluarkan. Sebegitu teganya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh safety, Departemen Safety atau Departemen OSH atau Departemen Susten mengenai hal ini.
untuk berkomunikasi dengan departemen-departemen lain. Jangan maunya departemen HRD, alah iya Pak, betul Pak, laporannya dia udah salah Pak. Udahlah, dikeluarin aja Pak. Nanti kalau dia tuntut macam-macam ke Kemenaker lewat hubungan industrial, nangis. Kemudian di-upload ke media sosial, diviralkan, bingung. Kemudian sama Kemenaker Dinas Industrial atau Kemenaker bagian penanganan permasalahan pekerja, dipanggil Bapak Ibu dan pimpinannya ikut dipanggil, yang datang HRD-nya saja. Direkturnya nggak berani datang. Padahal yang memecat siapa? HRD-nya begitu sampai tiba di sana, bingung juga nggak punya bukti. Dipanggil orang HSE-nya. HSE-nya sampai sana, iya Pak memang begini. Tapi apakah harus dipecat? Nah itu kebijakan HRD ya. HRD lempar lagi ya atas rekomendasi HSE. Kapan selesainya Bapak Ibu? Ya, jadi hal ini menjadi suatu perhatian. Nah, jika sudah terjadi insiden atau eksiden, ya sudah. Biar tidak terjadi ke depannya, dipikirkan sistemnya. Jangan ini yang diobok-obok terus. Ini sudah sampai sini oke. Diskusikan, cari jalan terbaik. Ini yang. Nah, nanti kita lihat laporannya. Misalnya terjadi insiden. Orang yang terjadi insiden kita tanya, kita panggil kalau kalau kami yang kalau kami yang menjadi auditornya, kami panggil, kami interview. Kapan kejadiannya, Pak? Jam berapa? Ini disebutkan Bapak lalai. Terus Bapak dapat sanksi apa aja, Pak? Waduh, Pak, sanksi saya banyak, Pak. Saya dipotong gaji 3 bulan, APD saya tidak saya tidak dipekerjakan dulu selama 2 minggu. Loh, 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 loh. Adakah di Undang-Undang Cipta Kerja bicara seperti itu? Undang-undangnya sudah baru loh Bapak Ibu. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 loh. Jangan pakai undang-undang yang lama loh. Nah, harus update juga itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang update bagian apa sih Pak? Nah, kalau di sawit bagian sustain, bagian legal, dikumpulkan sama bagian sustainnya. Kalau di precast dan yang lain-lain, ya bagiannya masing-masing. Yang berkaitan dengan bagiannya masing-masing diupdate. Nah, nanti dikumpulkan di dokumen kontrol kalau ada, kalau nggak ada, ya lewat satu misalnya leganya yang bertanggung jawab. Ini ya Pak, dokumen kami yang update sekarang regulasi pemerintah yang terbaru itu conveyance space atau apa operator yang berada di lingkungan kerja terbatas. Itu sekarang informasinya harus ada SIO-nya. SIO-nya pun dibagi kelasnya A, B, C kalau tidak salah. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan mengenai pemeriksaan lingkungan kerja yang dilakukan 1 tahun 1 kali. Sudah diterapkan belum? Aturannya bagus-bagus, diterapkannya 2 atau 3 doang. Keuntungan Bapak Ibu berlipat-lipat, karena pegawainya semua sehat. Nah, ini juga menjadi satu proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, jadi pelaporan-pelaporan itu semua kita periksa Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu menggunakan jasanya kami, ada klausul dari SPK kami nanti akan menyebutkan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja, maka Bapak Ibu wajib melaporkan kepada LS, kepada kami. Itu menjadi catatan kami. Yang dilaporkan apa? Satu, bukti investigasi oleh ahli K3 umum. Baik itu dia bersertifikasi BNSP ataupun bersertifikasi Kemenaker. Ya. Yang kedua, catatan bahwa dia mendapat jaminan kecelakaan kerja. Namanya kalau sudah kecelakaan kerja, maka BPJS tenaga kerja lah yang akan berperan di situ. Tidak bisa pakai BPJS kesehatan Bapak Ibu. Nah, ini beda skupnya, ya. Oke, Mas. Next, Mas. Nah, ini OSAS tahun 1801 2007, kemudian ISO 45001 2018. Ini ada dua perbedaannya, Bapak Ibu. Kalau OSAS itu berorientasi pada prosedur yang Bapak Ibu miliki, instruksi kerja yang Bapak Ibu miliki, hanya menyangkut hal tersebut atau umumnya yang terdokumentasi. Tapi
Kalau 45.001 tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dilihat mulai dari panduan mutu, keselamatan yang Bapak Ibu punya, sampai dengan form-form yang Bapak Ibu miliki, sampai dengan audit internal yang sudah dilakukan, sampai dengan tinjauan manajemen yang dilakukan, bahkan yang terakhir sampai dengan operator-operator, CEO-CEO operator itu ada, license-license kami juga periksa, kami pun melakukan kunjungan ke proyek kalau itu di proyek. Kalau di pabrik kami melakukan kunjungan ke dalam pabrik. Tuh. Kalau teman-teman di sawit sudah ada ISPO, kita sudah kunjungan, kita cek kebun, cek pabrik. Nah, dua-duanya kami cek. Tapi kalau teman-teman yang di konstruksi, teman-teman yang di HTI juga ada, mereka juga punya ada namanya Lestari kalau tidak salah. Sertifikasi Lestari mereka. Itu juga ada cek di lapangannya. Gitu. Nah, untuk ISO 45001 ini ada pengecekan lapangan. Kalau itu konstruksi, kita akan cek proyeknya. Kalau itu pabrik precast, kita akan cek produksinya. Jangan sampai precast ini buat beton-beton, tapi yang tidak standar SNI. Akhirnya orang lewat betonnya runtuh, terjadi kecelakaan. Yang tanggung jawab siapa coba kalau begitu? Apakah kontraktor pekerjaannya? Atau supplier betonnya? Atau pabriknya? Atau mungkin orang yang sudah tahu beton ini, sudahlah kita buat karena standarnya segini kita buat di atas dikit aja atau di bawah lah. Atau dia nggak punya lab sendiri untuk mengetes kekuatannya. Nah, jadi panjang Pak nanti kalau diinvestigasi itu panjang Pak. Contoh yang kejadian di mana? Sumatera Selatan apa di Padang ya, yang jatuh ininya betonnya atau apanya itu. Itu kan sampai sekarang masih diinvestigasi Bapak Ibu. Dan ternyata sudah melebar kemana-mana. Termasuk yang produksi precast-nya. Sudah diperiksa Bapak Ibu sekarang. Termasuk kenapa tidak ada uji konstruksi pada saat sebelum pemasangan itu kok nggak diuji dulu kekuatan tanahnya. Itu juga dicek Bapak Ibu. Sebegitunya kalau terjadi eksiden atau kecelakaan. Melibatkan banyak instansi. Nah, jadi nanti proyeknya jadi nggak jalan-jalan, Bapak Ibu dikunjungi terus, mulai dari polisi, jaksa, dinas tenaga kerja, dinas-dinas terkait PUPR. Nah, capek kita layaninya. Jadi fokuslah kepada betul-betul mengutamakan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya keselamatan pada pekerjanya saja, tapi juga pada produksinya kalau itu precast, konstruksinya kalau itu teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi. Begitu Bapak Ibu. Next Mas. Mas. Sudah Bapak. Ya. Oke ya, ini garis besarnya tadi sudah kita bahas sama-sama. Ya itu. Kemudian next Mas. Nah, itu tahapan implementasi ISO. Itu mulai dari komunikasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, menentukan peluang dan risiko, eh, termasuk persyaratan pihak yang berkepentingan termasuk legal, mengidentifikasi bahaya K3, sasaran K3, sumber daya SMK3, menyusun pengendalian operasional dari pihak eksternal dan internal, menetapkan apa yang harus dipantau, diukur, dan dianalisis. Ya, ini ada 12 Bapak Ibu. 12 tahapan umum implementasi ISO 45001 yang kami kalau menggunakan GIS kami akan melakukan pemeriksaan ini dokumen-dokumennya. Next Mas. Mas Rido. Rido. Sudah Pak.
Ya, dia yang cabut. Mohon ditunggu ya Pak, untuk Pak Primanya sedang ada masalah koneksi sepertinya. Sudah bisa Mas. Oh, Mas tolong di next Mas. Yang satunya Mas, yang SMK 3. Oh ya Pak Daan, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, izin Pak Prima Ya, mau bertanya. ya Jadi silakan. tadi Bapak jelaskan mengenai salah satu requirement atau klausal yang ada di dalam ISO 45001 Iya, itu berkenaan dengan supplier, kemudian kontraktor dan sebagainya. iya, Nah, yang saya mau tanyakan Pak, baik. ini seberapa jauh pemeriksaan akan dilakukan kepada kontraktor bila mana unit sertifikasi itu mengikuti ISO 45000 ini? Ya, Karena yang pertama itu Pak, terus ya, yang kedua Pak, terhubung dengan kontraktor, jadi kan kita mungkin kita pernah dengar ada namanya CSMS ya, ya. Contractor Safety Management System. Manajemen, Nah, ya, eh, apa keterkaitan ya, istilahnya keterkaitannya dengan ISO 45000 ini Pak? Maksudnya yaitu tadi ruang lingkupnya seperti sejauh mana, kemudian yang ISO 45000-nya sejauh mana pemeriksaannya, kemudian kalau CSMS ini seperti apa harus diimplementasikan gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Prima untuk jawabannya. ya. Terima kasih. Baik. Selamat Terima sore. kasih Pak Daan. Saya jelaskan dulu. Baik, terima kasih. CSMS itu adalah sistem yang berada di dalam suatu proyek konstruksi, Pak. Sistem manajemen konstruksi. Ya, di dalamnya situ, di dalam proyek itu, Pak, itu biasanya ada namanya sistem manajemen konstruksi atau kontraktor sistem manajemen. Nah, kontraktor sistem manajemen ini dia harus tersertifikasi. Nah, kami ini sertifikasinya, ISO ini tersertifikasinya. Sistemnya adalah CMSS, CS, konstruksi kontraktor sistem kontraktor manajemen sistem. Nah, CMSM, kontraktor manajemen sistem, CMS. Nah, jadi suatu kontraktor manajemen sistem itu adalah sistem yang berada di dalam suatu konstruksi yang akan dilakukan. Misalnya proyek A. Proyek A ini dia akan memiliki kontraktor manajemen sistemnya. Nah, atau dia perusahaan A yang perusahaan konstruksi A yang sedang menjalankan konstruksi tapi belum ada proyek, tapi karyawannya banyak. Bisa Pak kita lakukan audit itu. Nah, sertifikasinya 45001 kita Pak. Tapi sistem yang berlangsungnya adalah sistem manajemen konstruksinya. Begitu. Ini. Jadi yang satunya berupa sistem, yang satunya berupa sertifikasi. Nah, kita akan memeriksa sistem yang sudah dijalankan sesuai dengan standar ISO 45001. Itu pertama. Nah, yang kedua, pemeriksaannya sejauh mana sih Pak Prima? Pemeriksaannya tetap berdasarkan klausul-klausul yang ada di ISO 45001. Ya, jadi sistem ini berada di konstruksi. Nah, sistem K3 konstruksi, bahasanya bahasa Indonesianya. Nah, kami adalah sertifikasinya. Seperti halnya sistem manajemen konstruksinya ada, 43-nya juga ada.
Oh 43 maaf. PP nomor 50-nya juga ada, atau sistem manajemen K3-nya. Nah, dua-duanya. Nanti di slide berikutnya ada Pak itu nanti. Slide berikutnya nanti ada apa perbedaan ISO 45000 dengan PP nomor 50 tahun 2012 atau sistem manajemen K3. Itu. Tapi kalau kita bicara mengenai uh, sistem manajemen konstruksi, sistem manajemen konstruksi itu adalah sebuah sistem yang berada di dalam satu konstruksi, suatu kegiatan konstruksi. Nah, mereka bisa tersertifikasi 45.000 atau bisa tersertifikasi PP nomor 50 tahun 2012. Nah, kalau dia mau tersertifikasi 45.000, berarti dia akan diakui secara sertifikasi 45.000 dengan standar PDCE tadi itu, atau implementasi dari kegiatan K3. Tapi kalau dia mau menggunakan PP nomor 50, berarti nanti dia akan memperoleh bendera. Modelnya ada perak, ada emas. Tapi yang memperoleh nanti bukan proyeknya, Pak, tetapi perusahaan konstruksinya. Dan juga akan dikunjung proyeknya. Begitu, Bapak. Ya, jadi ISO 45001 ini merupakan sertifikasinya. Sementara sistem manajemen konstruksinya adalah suatu sistem yang dipergunakan pada kegiatan konstruksi. Begitu Bapak. Ini yang membedakannya. Kemudian klausul berapa tadi? Yang untuk pemeriksaan kontraktor, subkon, dan outsourcing. Nah, yang akan kita lihat adalah sebagai minkon. Misalnya nih Bapak nih, sebagai minkon. Bapak mempunyai kebijakan apa sehingga subkon itu mengikuti ke Bapak. Itu yang kita cek pertama. Ya, misalnya di dalam persyaratan subkon, di dalam persyaratan subkon itu tertulis, satu, subkon harus memiliki ahli K3 umum. Dua, subkon harus memiliki ahli K3 konstruksi kalau itu bangunan gedung. Tiga, subkon harus memiliki petugas P3K minimal 3 orang. Empat, semua operator subkon yang melakukan pelaksanaan operator alat berat harus memiliki SIO. Nah, kalau itu semua tertulis di dalam klausul SPK antara minkon dan subkon, nah, maka kami akan melakukan pemeriksaan yang sudah terjadi hitam di atas putih atau SPK tersebut. Jadi kami ke subkon kami akan menanyakan bagaimana, sudah adakah di dalam perjanjian antara minkon Bapak punya kewajiban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada nggak ini? Begitu Bapak. Begitu dia bilang ada, cara pengecekan di lapangannya apa? Kalau pengecekan dokumennya kan mudah Pak. Dokumennya ada, kita cek nih dokumen-dokumennya. Ada license-nya. Kita juga cek keaslian license-nya di teman K3 kalau itu Kemenaker, di BNSP kalau itu melalui BNSP. Kita cek juga. Begitu dinyatakan asli, oke semuanya oke, kita akan cek lapangan. Ceknya adalah dia kerjanya bagian apa. Misalnya nih, saya subkon mechanical electrical. Kalau subkon mechanical electrical berarti harus punya petugas ahli K3 listrik dong Pak. Karena dia electrical misalnya. Berarti dia harus mempunyai petugas K3 listrik. Minimal itu. Atau ahli K3 listrik sekaligus. Nah, nanti kita cek. Sampai ahli K3 listriknya buat. Oh ini loh Pak, kita buat identifikasi bahaya dan resiko kita nih Pak. Untuk pekerjaan listrik itu ini. Di gedung ini saklarnya sekian, saklarnya kita pakai tutup, di lantai ini kita pakai ini, di lantai ini ada semua Pak nanti itu dokumen itu tertera semua nanti. Nah, kita juga mengecek ke lapangan. Pekerjaannya itu pada saat pemasangan listrik menggunakan APD apa saja untuk pekerjaan listrik, kan ada Pak APD untuk pekerjaan listrik. Itu juga dilakukan pengecekan juga. Nah, itu tadi Pak. Jadi pengecekan sampai ke subkon, hal-hal tersebutlah yang kita lakukan pengecekan. Jika itu terjadi Jika itu terjadi di perusahaan sawit atau di perusahaan sawit, maka yang akan kita cek pemberi kerja Bapak misalnya kontraktor pembukaan lahannya PTA
Nah, di syarat Bapak harus menampilkan syarat itu, Pak. Apa saja sih syarat K3 yang terlampir di situ? Salah satunya harus SEO, Pak. Kalau dia menggunakan Hexa. Nah, itu kita cek. Betul nggak SEO-nya? Oh, SEO-nya asli. Oke, kita cek. Kerjanya di mana? Oh, di blog ini. Oke, kita datangi blognya. Kita lihat. Oh iya, betul. APD-nya sudah sesuai. Bapak dari kontraktor ini kan? Iya. Kerja dengan PT ini kan? Iya, betul. SPK-nya juga sudah ada kok, Pak. Makanya di situ pada saat pengecekan harus ada mandor. Minimal setingkat mandor atau minimal setingkat asisten yang bisa menjelaskan bahwa oh ini memang kerja di sini. Kemudian SPK-nya sudah ada, APD-nya sudah sesuai. Nah, didampingi oleh ahli K3 yang dari perusahaan Minkonnya. Begitu, Bapak. Itu jelasan singkat mengenai apa sih yang harus kita periksa. Kalau sudah kontraktornya berarti subkonnya apa yang diperiksa. Nah, kami memeriksa berdasarkan SPK yang sudah Bapak sepakati dengan subkon. Begitu, Bapak. Terima kasih. Mungkin next yang lain. Oke, kalau tidak ada, Mas, tampilkan slide yang satunya, Mas. Oh ya, tadi tambahan, Pak. Kalau jalur namanya jalur evakuasi, tambahan tadi ini, Pak. Saya mumpung ingat ini. Ketika lampu itu padam dan ketika hanya ada emergency lamp atau lampu emergency, jalur evakuasi itu harus kelihatan, Bapak. Jangan jalur evakuasinya nggak kelihatan. Nah, ini penting teman-teman yang eh, expert di dunia K3, mohon diperhatikan hal tersebut. Next, Mas. Ya, ini perbedaan antara, terus Mas. Terus aja, Mas. Terus, ini tadi Pak yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, nama-nama departemen yang sudah makin canggih ini. Ada QMS, SMM, ada EMS, Departemen Environment Management System Departemen, ada OHS, Occupational Health Safety Management System, atau SMK 3, ada HSE, ada SHE. Banyak Pak. Kalau departemen-departemen yang baru sekarang cukup banyak Pak, yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan. Ada kemarin Pertamina itu HSSE. Ada Pak, Pertamina punya departemen baru itu, HSSE, namanya Health Safety Security Environment. 3 ini Pak. 4 ini Pak. Health Safety Security Environment departemen. Itu saya lupa bergerak di apanya, di migasnya atau di apa. Tapi dia HSSE, dia departemen. Nah, next Mas. Next Mas. Nah, ini Pak, perbedaan antara ISO 45001 2018 dengan SMK 3. Nah, ini Bapak-bapak deskripsinya. Manajemen representatif. Nah, itu atau pimpinan tertinggi atau wakil manajemen. Di ISO itu OSH manager, safety manager, HSE manager, HSE koordinator atau wakil pekerja. Nah, itu mereka. Kalau di SMK 3 itu sekretaris P2K3, Bapak. Nah, terus keterangannya sekretaris P2K3 wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum Kemenaker. Nah, ini Bapak-bapak, ini memang agak kurang enak didengar tapi saya harus menyampaikan. Yang berhak Bapak misalnya nih bergerak di bidang tambang atau bergerak di konstruksi misalnya. Bapak sudah punya ahli K3 konstruksi. Ketika Bapak lapor ke dinas, itu tidak diakui, Bapak. Bapak yang ahli K3 konstruksi tadi tidak bisa membuat P2K3 atau membentuk P2K3. Jadi yang bisa membentuk P2K3 adalah ahli K3 umum yang bersertifikasi Kemenaker. Itu Bapak. Ya. Jadi kalau ahli K3 yang lain kayak konstruksi, pertambangan, migas, ya mereka hanya membuat safety, mereka hanya membuat semacam apa ya bahasanya panitia safety lah atau
safety committee. Mereka hanya bisa membuat safety committee. Tetapi begitu mereka akan membuat P2K3, maka mereka harus mengambil lagi menjadi ahli K3 umum Kemenaker. Terus Pak Prima, bagaimana nasib dengan ahli K3 umum BNSP? Iya Pak, kemarin saya sudah menanyakan itu waktu kami berkunjung ke Kemenaker. Dan itu tidak diakui oleh Kemenaker. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang sudah memiliki ahli K3 umum BNSP, itu berlaku hanya sebagai profesi teman-teman, sebagai ahli K3, dan teman-teman bisa membuat komite keselamatan kerja. Tetapi tidak bisa membentuk sekretaris P2K3 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait di masing-masing provinsi. Jadi sampai di sini jelas ya teman-teman. Jadi ini update memang, karena kemarin begitu kami berkunjung, kami menanyakan, Pak, saya punya ini BNSP. Oh, BNSP itu hanya profesi, Pak Prima. Tidak bisa. Bapak belum bisa membentuk P2K3. Kalau Bapak mau membentuk P2K3, Bapak diwajibkan mengikuti refreshment. Bayangkan, saya diwajibkan mengikuti refreshment, Pak. Berapa hari? 4 hari. Sesudah itu saya memperoleh license ahli K3 umum Kemenaker, memperoleh SKP, baru saya bisa membentuk P2K3. Nah, ini wajib Bapak Ibu ketahui. Kemudian manual atau pedoman di ISO 45001 itu sudah tidak diwajibkan Bapak Ibu. Jadi manual atau pedoman mutu K3 itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan sasaran kebijakan. Tetapi di SMK3 itu diwajibkan. Itu ada di lampiran PP nomor 50 tahun 2012 mengenai pedoman dan perbedaan dengan manual. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Kalau jumlah klausul, kalau di 45.000 ada 10 klausul. Kalau di SMK3 hanya 5. 12 elemen, 166 kriteria. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu, kalau mau dapat bendera emas, 166 kriteria Bapak Ibu. Tuh. Atau bisa dapat bendera emas yang awal, tapi kalau tidak salah 46 atau 64 kriteria. Jadi 64 kriteria, 122 kriteria, dan 166 kriteria. Tuh, tingkatannya seperti itu. Pemula, menengah, dan expert. Itu. Kemudian standar, kalau 45.001 itu acuannya ISO atau standar luar negeri, kalau SMK3 acuannya PP nomor 50 2012 yang dalam negeri. Kemudian sifatnya. Nah, sifatnya kalau ISO 45.000 ini belum bersifat wajib Bapak Ibu. Jujur saja belum bersifat wajib. Tuh. Tetapi sekarang sepertinya banyak tender-tender yang sudah mulai mewajibkan. Sudah mulai. Tapi yang wajib adalah PP nomor 50 jika pekerjanya di atas 100 dan atau berisiko tinggi. Nah, berisiko tinggi ini kemarin kita juga komunikasi dengan Kemenaker. Kemenaker tidak bisa menampilkan di OSS RBA itu yang terbaru Bapak Ibu. Jadi OSS RBA itu ternyata hanya pada saat bisnis pemula Bapak Ibu awal begitu terdaftar langsung dinilai. Nah, itu makanya ada beberapa perusahaan yang kemarin saya lihat juga di perusahaan sawit kok masuk kategori rendah menengah. Wah, harusnya semua perusahaan kelapa sawit ini sudah masuk kategori menengah tinggi. Nah, begitu saya konfirmasi ke Kemenaker, kita konfirmasi ke Kemenaker, kebetulan dengan Pak Saud sebagai ahlinya, beliau menyatakan seperti itu. Bahwa ini memang kan OSS ini dibuat untuk awal ketika perusahaan itu berdiri. Belum perusahaan itu melakukan kegiatan. Begitu Bapak Ibu. Yang penyesuaiannya pun Bapak Ibu penyesuaian dari yang lama, dari OSS lama sampai OSS yang baru pun disesuaikan saja. Jadi tidak ada memasukkan lagi penilaian-penilaian selanjutnya. Tidak ada.
Nah, itu eh, yang hasil komunikasi kami dengan yang RBA. Kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi 45.000 Bapak Ibu bisa melalui lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah diakui oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional. Sehingga nanti namanya menjadi SNI ISO 45001 2018. Kalau Kemenaker juga ada Bapak Ibu, tapi lembaga sertifikasinya telah diakui oleh Kemenaker. Kebetulan kami masih dalam proses Bapak Ibu. Kami yang sudah terakreditasinya adalah ISO 45001 2018, kemudian ISO 9001 2015, dan ISO 37001. Nah, yang anti penyuapan itu kami sudah terakreditasi Bapak Ibu oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, ini kami lagi mau membuka dua lagi nih sistem manajemen eh, sistem informasi, sistem security manajemen informasi, dan yang satunya lagi kalau tidak salah SMK 3 yang Kemenaker. Nah, ini masih dalam on proses. Nah, jadi inilah Bapak Ibu garis besarnya perbedaan antara 45.001 2018 dan SMK 3. Nah, materi ini akan dikirim nanti oleh Pak Ridho melalui chat ya Bapak Ibu. Pak Ridho silakan Pak di-share melalui chat. Tinggal Bapak Ibu download saja di kolom di kolom di kolom chat. Nanti Pak Ridho akan membagikan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, karena berhubung teman-teman pasti jam kerjanya sampai jam 3 ini atau jam setengah 4 biasanya. Jadi eh, kita akhiri. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita akhiri Bapak Ibu. Mari kita buka semua lagi, kita foto terakhir. Absensinya jangan lupa ya, karena untuk memperoleh sertifikatnya Bapak Ibu harus uh, telah mendaftar di absensi kami. Nanti sertifikatnya akan kita kirimkan via PDF saja, itu kepada Bapak Ibu, mohon melalui email. Absensinya gimana? Ada di Pak Ridho, mohon dibantu absensinya Pak. Dikirim lagi Pak. Absensinya hanya sekali ya. Itu Ibu silakan yang belum absen di absen ya. Ini absensinya sudah ada di grup chat. Silakan Bapak Ibu absensi. Kemudian nanti sertifikatnya akan dikirim melalui email masing-masing yang Bapak Ibu sudah berikan ke kami. Kemudian link share mengenai tadi ada juga, nanti Pak Ridho akan sharekan mengenai materinya. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke moderator untuk kita akhiri, Mbak Nur. Kita akhiri, Mbak. Sebelum diakhiri bisa foto bersama, baru kemudian kita akhiri. Jangan lupa absensinya diisi. Mbak Nur. Oh, berubah ya. Oke, berubah jadi sudah berubah hostnya ini. Baik, kalau berhubung Mbak Nur masih ada kegiatan, kita tutup saja. Mari kita foto dulu, Pak Ridho, tolong dibantu, Pak. Ya, kita buka kamera semua, Bapak Ibu. Kita foto bersama. Silakan berpose sebagus mungkin. Jangan lupa absensinya tadi, Bapak Ibu, mohon dibantu absensinya agar bisa mengirimkan eh, kami bisa mengirimkan sertifikatnya ke masing-masing email Bapak Ibu sekalian. Sudah. 1, 2. Ayo kita senyum semua. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah?
Baik, untuk sertifikatnya akan dikirimkan minggu depan, Bapak. Paling lama minggu depan. Kami akan kirimkan sertifikatnya ke email masing-masing. Jadi mohon Bapak Ibu kalau mengisi absen, emailnya diisi sesuai dengan email Bapak Ibu. Nanti kami akan kirimkan melalui email yang tertera di eh, absensi yang sudah Bapak Ibu isi. Baik, mungkin Oke, terima kasih Pak Prima. ya, terima Salam kasih. sehat buat Ya, begitu teman-teman saja yang IPIS. bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Terima kasih, Pak Wassalamualaikum Prima. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang mau live, kami persilakan. Pak Doi. Ya. Yang belum absen, mohon absen ya, Bapak Ibu. Absen dulu baru meninggal. Yang belum absen, kami kasih kesempatan untuk absen dahulu. Udah kan? Pak Prima, izin Pak Prima. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Pak, untuk absensi ini kan kami keterbatasan jaringan ini Pak. Kalau diisi agak nanti nggak apa-apa Pak ya. Gimana, Pak? Gimana? Kami kan keterbatasan jaringan di saya. Jadi untuk Ya, absensi nanti setelah itu nggak apa-apa Pak ya. nggak apa-apa. Yang penting Bapak bisa save dulu di mana di WA Bapak. Iya. Bapak isi, kemudian tidak apa-apa, Pak. Yang penting bisa Oke, di. oke, oke. Oh, ada Pak Rio juga ya. Waduh, Pak Rio Sipahutar. Waduh, selamat siang Pak Rio. Salam Mana sehat. Pak Rio, Pak? Pak Oh, Rio mana Pak Rio? ada Pak VJ juga. Ya, Pak Rio mana Pak Rio? Kok nggak Pak kelihatan, Pak? Aziz. Bagaimana cara isi absensinya? Isi saja, tinggal diketik aja Pak. Bapak klik formnya keluar, nanti Bapak isi saja Pak. Klik ya, posisi ya. Ya, Bapak klik formnya kan keluar tuh isiannya. Nah, Bapak isi saja Pak, diketik biasa. Oke, baik. Begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu dari Apeknas. Terima kasih Bapak Ibu dari Makasih Pak, makasih atas ilmunya Ya, Pak. Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Selamat sore. Selamat sore juga Terima Ibu. kasih Pak yang punya Terima kasih Pak. dari teman-teman Beton. Terima Request, kasih save semua. terus ya. Ya, terima kasih. Sudah. Ini masih. Izin saya live ya. Ya, baik. Silakan Bapak. Udah. Udah, ya.